Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila Amalina dengan NIM 2402134. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Praktik Statistika Bisnis. Yang pertama adalah tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Soal yang kedua juga menggunakan SPSS mencari regresi sederhana dengan judul kasus pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Oke, langkah pertama adalah kita masuk dulu ke aplikasi SPSS. Kemudian kita buka variabel view, kita kerjakan soal nomor pertama, yaitu tentang validitas dan korelasi item total. Hitung korelasi persen antara setiap item 1 sampai 5, dan yang B, tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki atau dihapus. Kita masuk ke SPSS, buka variabel view, lalu kita masukkan yang pertama adalah responden. Terus selanjutnya adalah item 1 sampai dengan 5, item 2, item 3, item 4, dan item 5. Kemudian yang terakhir adalah total. Jangan lupa responden kita ganti dari numerik menjadi string. Lalu desimalnya kita nolkan. Juga dienolkan. Lalu kita ganti measure-nya menjadi scale. Oke, langsung masuk ke data view. Kebetulan sudah saya siapkan data dari soal. Tinggal kita copy saja bagian ini. 1 sampai 20. Copy, masukkan ke SPSS. Sudah datanya sudah masuk sudah di-copy dari Excel ke SPSS. Langkah selanjutnya adalah kita menguji validitas dulu, yaitu yang pertama adalah analyze, correlate, lalu bivariate. Kemudian kita masukkan item 1 sampai dengan total, korelasi persen. Oke, lalu oke. Ini adalah hasil dari uji validitas soal nomor 1. Data ini bisa kita copy lalu dimasukkan ke Word untuk interpretasinya. Kemudian yang kedua, masih dengan data ini kita uji reliabilitas. Pertama tekan analyze, lalu scale, reliability analysis, lalu seperti biasa dari item 1 sampai total dimasukkan, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari uji reliabilitas. Data ini bisa kita copy ke Word untuk diinterpretasikan. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu uji regresi sederhana, judul kasus pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Oke, kita masih sama dengan yang ini. Ini sudah saya copy, nanti saya tunjukkan hasil interpretasinya di akhir. Oke, sekarang kita close dulu. Tidak usah di-save. Oke, kita buka SPSS untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, yang pertama adalah, seperti biasa kita buka variabel view, kemudian kita masukkan yang pertama adalah bulan, yang kedua adalah biaya iklan, selanjutnya adalah penjualan, kemudian bulan kita ganti dengan string. Oke, jangan lupa desimalnya kita ganti dengan 0 untuk memudahkan kita. Kemudian ini scale dan ini scale. Lalu seperti biasa kembali kita buka ke data view. Sudah saya buat di Excel, ini adalah datanya. Kita copy ke SPSS. Oke, ini adalah data dari regresi sederhana tentang pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita masukkan penjualan ini sebagai dependent dan biaya iklan sebagai independent. Oke, sebelumnya kita variable bulan string. Oke, analyze, regression linear, biaya iklan sebagai independent, penjualan sebagai dependent. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji regresi sederhana. Data ini bisa kita copy lalu pindahkan ke Word atau bisa kita ekspor juga dan dipindahkan ke Word. Oke. Selanjutnya adalah hasil dari interpretasi semua uji. Sudah saya rangkumkan, yaitu dari uji validitas. Uji validitas ini adalah hasil dari uji SPSS yang sudah kita cari lalu di-copy ke sini. Untuk soal nomor 1, hitung korelasi persen antara setiap item 1 sampai 5 dengan total score. Korelasi persen dari item 1 adalah 0,987, item kedua adalah 0,929, item ketiga adalah 0,910, item keempat adalah 0,943, item kelima adalah 0,946, dan semua item pertanyaan ini dinyatakan valid. Sudah saya kopikan dari
SPSS, hasil perhitungan SPSS, uji validitas, uji rehabilitas, dan uji regresi sederhana dalam satu word berikut. Yang pertama adalah soal dari hitung korelasi persen antara setiap item 1 sampai 5 dengan total skor. Hasil yang didapat dari uji validasi ini adalah item 1, total skornya dari korelasi persen adalah 0,987, item 2 0,929, item 3 0,910, item 4 adalah 0,943, dan item 5 adalah 0,946. Berdasarkan dari setelah uji ini dapat kita simpulkan menjadi berdasarkan hasil uji validitas terhadap 5 item pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 20 orang dan taraf signifikansi 0,01, maka dapat diperoleh nilai R tabel sebesar 0,6319. Cara mencari tabelnya adalah dengan DF sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. R tabel dari E8 adalah 0,6319. Selanjutnya, semua item menunjukkan bahwa R hitung semuanya lebih besar daripada R tabel, yang berarti setiap item pertanyaan di atas memenuhi kriteria validitas dan layak untuk dibagikan kepada responden. Saya ulangi sekali lagi, dari hasil uji validitas yang telah kita cari, dapat ditarik kesimpulan bahwa 5 item pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 20 orang dan taraf signifikansi sebesar 0,01 memperoleh nilai R tabel yaitu 0,6319. Dari hasil uji validitas semua 5 item di atas semuanya lebih besar daripada 0,6319, yang berarti setiap item pertanyaan di atas memenuhi kriteria validitas. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki atau dihapus. Yang dapat saya simpulkan adalah tidak ada satupun item yang memiliki nilai korelasi kurang dari 0,3 terhadap skor total. Semua nilai korelasi, kesimpulan yang kedua adalah semua nilai korelasi berada pada rentang 0,910 hingga 0,987 yang termasuk kategori sangat tinggi atau valid. Semua item kesimpulan yang ketiga, semua item valid karena nilai korelasi kurang dari 0,3 dan signifikan pada level 0,01. Kesimpulan yang keempat, tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki, semua item dipertahankan. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu pertanyaan pertama, menentukan nilai slope B dan intercept A dari persamaan regresi linear sederhana bersama persamaan regresi lengkap dalam bentuk Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya adalah uji rehabilitas. Dari data yang sudah kita uji di SPSS terdapat hasil, yaitu convert alpha nilainya adalah 0,967. Dengan banyak 5 item, ini menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi. Kemudian, kelima item dalam kuesioner sangat konsisten secara internal, artinya mereka mengukur konstruk yang sama secara stabil. Selanjutnya, tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki dari segi statistik. Kemudian, selanjutnya adalah interpretasi dari uji regresi sederhana. Interpretasinya adalah berdasarkan hasil uji regresi sederhana yang diperoleh, memperoleh persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan A-nya adalah 13,784 ditambah 0,80B, 0,801 adalah B, dan kemudian dikali X. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikalikan dengan X. Interpretasinya adalah konstanta atau A 13,784. Berarti jika biaya iklan X bernilai 0, maka rata-rata penjualan per bulan diprediksi sebesar 13,784 dibulatkan menjadi 14.000 unit. Karena satuannya tadi adalah 1000 unit, jadi 14.000 unit. Ini bisa diartikan penjualan tanpa biaya iklan. Kemudian dari koefisien yaitu 0,801 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya iklan 1 juta akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 atau dibulatkan menjadi Rp800.000 dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian dengan demikian kedua variabel independen biaya iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Pengaruh biaya iklan terhadap penjualan itu sangat kuat. Jadi kedua itu adalah berpengaruh sangat kuat. Kemudian soal selanjutnya adalah prediksi jika X sama dengan 45 juta. Kita asumsikan kalau X-nya adalah 45 juta. X-nya kita substitusikan, yaitu Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikali 45. Yaitu hasilnya adalah 49,829 dibulatkan menjadi 50. Jadi prediksi jika biaya iklan 45 juta adalah sebesar
banyaknya penjualan sebesar 50.000 unit. Kemudian kesimpulannya, menurut saya model ini sangat cocok digunakan untuk dasar pengambilan keputusan karena terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya iklan dengan kenaikan penjualan. Semakin tinggi biaya iklan, semakin tinggi pula penjualannya. Sekian tugas UAS praktik statistika bisnis dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.